Oke, kita kembali lagi nih ke markas besar Angkatan Laut. Nah, kala itu di era masa lalu, Admiral Zapier sendiri melahirkan para generasi berprestasi. Satu di antara para muridnya, faktanya Zapier tidak terlalu suka dengan Borsalino. Nah, bayangkan seorang admiral tidak terlalu suka dengan muridnya sendiri yang nantinya menjadi admiral monster dan super cepat pula. Identitas Kizaru memang misterius nih, semisterius omongannya. Dia bahkan sekarang ini dikabarkan memiliki hubungan latar belakang dengan Ben Beckman. Entah ini benar atau enggak nih. Kisah Borsalino serasa cukup dikesampingkan. Padahal sepak terjang Admiral satu ini tuh begitu mengerikan sampai sekarang ini. Ironis memang setelah munculnya dua admiral baru Angkatan Laut, Aramaki dan juga Fujitora itu, Borsalino sendiri serasa diacuhkan keberadaannya. Padahal di antara keduanya dia adalah yang paling tua, bahkan lebih tua daripada Akainu itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar nih Borsalino itu adalah admiral terlemah dari semua admiral yang pernah ada di era kepemimpinan Sengoku sampai pergantian di kepemimpinan Akainu sekarang? Bukannya malah setiap pertempuran besar seperti Marineford, Fish Island, serta di Red Movie, dia adalah sang eksekutor utama? Oke, kita breakdown tentangnya. Hai nakama, welcome back to DRTV Mediatif. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai Dark Side Laksamana legendaris Borsalino Kizaru. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram dan TikTok official DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, Borsalino Kizaru sampai beberapa waktu yang lalu nih memang belum lagi melakukan pergerakannya. Ada beberapa momen di masa lalu bahkan seorang Borsalino itu adalah orang pertama yang membuat para generasi terburuk itu kocar kacir nih, dan semuanya kalah dalam seketika. Kita masih menunggu nih sepak terjang dari Akainu selanjutnya dalam movie dan juga animenya. Menjawab pertanyaan tadi nih, apakah Borsalino lebih lemah daripada Akainu serta Aokiji? Wait, sebenarnya itu gini, setiap admiral itu memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti Aokiji yang begitu kuat itu, tetapi buah iblisnya Akainu sendiri adalah musuh alaminya. Sementara jika Borsalino yang merupakan cahaya, apakah mungkin Jakuzan pun bisa mengeraskan teknik dari Kizaru? Rasanya sulit kan? Perlu diketahui referensi dari kisah Kizaru ini memang menarik. Dia dikenal memiliki teknik yang bersumber dari cerita rakyat Jepang, Yasakani no Magatama. Ini adalah sebuah legenda di mana kemampuan yang sangat mirip dalam kisah shinobi. Menurut legenda, Yasakani no Magatama adalah bagian dari kalung yang dibuat oleh Ame no Uzume, Dewi Kegembiraan, yang memainkan peran penting nih dalam upaya memikat Amaterasu untuk keluar dari persembunyiannya. Nah, dibandingkan kedua rekannya nih, Aokiji yang referensi tekniknya dari burung pisan itu dan Akainu dari anjing merah tersebut, rasanya malah teknik Kizaru ini lebih mistis nih dan kuat lagi karena bersumber dari cerita para legenda dewa dewi kuno Jepang. Cuma masalahnya memang tidak ada pertarungan yang benar-benar nyata nih terjadi antara Akainu ataupun Aokiji melawan Kizaru sendiri. Tahu sendiri kan lah, tua admiral sepertinya itu begitu malas mencari hal-hal yang menurutnya itu nggak penting-penting amat. Secara karakteristik nih, serta memang Kizaru ini tidak memiliki jiwa kepemimpinan layaknya Akainu atau bahkan Aokiji. Tetapi kami rasa nih, secara pengalaman Kizaru ini lebih satu tingkat di atas Aokiji sendiri. Dan untuk Akainu, dia memang begitu setia nih. Begitupun Akainu yang juga sangat-sangat menghormatinya. Nah, sekarang ini menarik, dengarkan baik-baik urutan kejadian ini yang akan menyadarkan kita semuanya bahwa Admiral satu ini tuh memiliki mental bertarung sangat tinggi loh. Lawan yang dihadapinya itu adalah seorang legenda semuanya. Dari sini kita akan tahu nih, Dark Side Kizaru ini sebenarnya lebih berbahaya daripada nama besarnya itu sendiri. Pertama, melawan Silver Rayleigh. Nah, sang Raja Kegelapan memang seorang legenda yang menakutkan. Butuh beberapa armada kapal besar untuk menangkapnya. Tetapi di usianya saat itu, Rayleigh tetaplah seorang Raja Kegelapan nih. Di momen itulah kita bisa menganggap itu merupakan pertempuran sang Raja Cahaya melawan sang Raja Kegelapan. Pertempuran pengguna dua pedang yang sama-sama sangat mahir nih. Pada kenyataannya di level tersebut Rayleigh itu sudah terlihat lelah melawan Kizaru. Memang nih pertempuran itu tidak mengetahui siapa yang menang, tetapi harusnya selesai begitu aja nih, karena keduanya juga sama-sama sadar bahwa pertempuran itu malah lebih mengulur-ulur waktu. Nah, dari sini bayangkan mental Kizaru itu memang sangatlah tangguh dan sudah sangat teruji. Bahkan orang seperti Rayleigh saja dia berani menghadapinya
hanya seorang diri. Kedua, First Island melawan sang guru besarnya. Nah, sayonara Zapier Sensei. Ya, kalian pasti ingat kan menyaksikan movie Z begitu merinding mendengar teriakan Kizaru saat itu yang menghadapi gurunya. Dari para muridnya kala itu nih, memang Kizaru lah yang tidak begitu disukai oleh Admiral Z. Begitupun Kizaru adalah orang yang berani melawan gurunya sendiri, bahkan harus melenyapkannya. Pertempuran alot nih kala itu terjadi sampai akhirnya hujan cahaya itu Yasakani no Magatama membuat tubuh Zapier itu lemah nih. Dan setelah itu Kizaru menembakkan serangan terakhirnya sambil mengatakan sayonara Zapier Sensei. Nah, meskipun terkesan malah dan lembek nih, Admiral satu ini bisa seperti Akainu yang tak segan-segan melenyapkan siapapun, bahkan jika seorang guru besarnya Admiral di masa lalu. Ketiga, Akagami Pirates. Ya, yang sudah menyaksikan Red Movie pasti juga heran nih, lagi-lagi Kizaru itu muncul, dia bahkan menjadi lawan terakhir yang membuat sang itu melakukan gertakan mematikan Supreme Haki itu aktif nih. Lalu ketika Kizaru menyerangnya dengan tembakan cahaya itu, sang melesat bahkan melampaui Kizaru sendiri dan membuat Kizaru angkat tangan. Nah, dari sini memang menarik, Kizaru ini selalu saja tampil untuk menjadi Algujo di barisan pertama untuk lawan-lawan tangguh sekalipun, bahkan sekelas para Yonko. Meskipun sama-sama angkat tangan nih ketika ia bertemu dengan para kru Akagami itu, yaitu Sang dan juga wakil kaptennya Ben Beckman, tetapi mentalnya itu memang harus diakui nih. Konon entah ini benar atau enggak, ada banyak informasi yang simpang siur, kabar burung lah, yang mengatakan jika identitas masa lalu Ben Beckman itu sendiri sebenarnya berhubungan dengan Kizaru. Itulah kenapa Oda Sensei itu selalu mempertemukan mereka berdua. Tidak hanya di Marineford kala itu, tetapi setelah kejadian di Elegia oleh Akagami, Kizaru dan rombongan memang hadir di Red Movie. Karena Uta sendiri dan Sang adalah bagian dari Vigarland Family, salah satu dari 20 anggota pendiri pemerintahan dunia. Nah, itulah kenapa Angkatan Laut ikut serta. Nah, Kizaru dan juga Fujitora itu memang akan melihat seberapa bikin merindingnya nih haki seorang Akagami, tetapi mereka juga harus berurusan dengan admiral berpengalaman seperti Borsalino. Sebenarnya ya guys ya, sejak di Marineford kala itu dibandingkan dengan Akainu dan juga Kuzan, Kizaru ini adalah admiral yang mengalami luka yang lebih minim dibandingkan keduanya. Ia bahkan menghadapi orang-orang seperti Marco, Shirohige, dan beberapa monster kala itu. Tetapi memang gaya bertempurnya sangatlah berbeda di antara ketiganya. Kizaru bisa melakukan pertempuran jarak jauh nih, ataupun jarak dekat seperti yang ditunjukkan menghadapi Admiral Zapier kala itu. Jadi meskipun itu bukanlah canon nih, tetapi kita juga sadar bahwa kekuatan yang ditampilkan Kizaru kala itu juga termasuk dalam bagian canonnya sendiri. Jadi kami pikir Kizaru itu adalah sebuah paket lengkap nih, jarak jauh oke, jarak dekat juga siapa takut. Bila kita ingat lagi nih bahwa ketika Wano Kuni memanas kala itu, sebelum Aramaki dengan santuinya datang ke sana itu, Kizaru itu sudah mengatakan izin kepada Akainu untuk terjun langsung ke negara yang terisolasi dari dunia luar itu. Mungkin kasusnya akan seperti yang dilakukannya di Sabao di archipelago nih. Tetapi kala itu Akainu telah melarangnya karena sadar posisi angkatan laut sedang tidak baik-baik saja. Dan Akainu lebih memilih Kizaru harus di sampingnya serta untuk menjaga markas besar angkatan laut dan tentunya ibu kota pemerintahan dunia di mana para penguasa tertinggi itu berada, tanah suci Marijoa. Nah, dari sekian banyak informasi nih dari berbagai data dan beberapa sumber yang valid ini, apakah kalian masih akan menganggap jika Kizaru adalah admiral paling lemah yang pernah ada dalam angkatan laut? Tunggu dulu nih. Kalian harus melihat dan mengamati lebih dalam track record dan pengalaman bertempurnya. Sama seperti Marco, seorang petarung yang harus dimiliki pertama adalah mentalitas, kedua barulah skill. Dan itu ada pada Laksamana Besar Angkatan Laut Borsalino aka Kizaru. So, gimana menurut pendapat kalian? Sifat dan seperti apa lagi nih yang bakalan Oda Sensei berikan dari Kizaru kepada para fans setianya untuk aksi Laksamana tercepat angkatan laut dengan buah iblis logia cahayanya andalan Kizaru sendiri? Stay tune, oke? Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai Borsalino Kizaru. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.